pola kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Banyak alasan penting membicarakan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Bila dialihkan pada pembangunan, bantuan, pedesaan masih dianggap sebagai standar dan pemeliharaan sistem kehidupan bermasyarakat, kebudayaan, tolong-menolong. Oleh karena itu, video kali ini saya akan membahas terkait pola kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan yang berbeda. Pola pikir kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan yang berbeda. Jangan beranjak terlebih dahulu, lewati selepas video yang satu kali ini. Oke, terima kasih masih setia membersamai kami, masih setia nonton video ini sampai habis. Masyarakat pedesaan. Kekuatan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah dan memiliki kaitan yang kuat dengan daerah lain ditandai ikatan perasaan yang kuat sesama warga. Jadi pedesaan itu masih kental dengan yang namanya perasaan antara satu sama lain, antara warga satu dengan warga yang lain. Masih kental dengan perasaan yang sama, tolong menolong, kerja sama, kerja bakti. Itu pedesaan. Maka pedesaan memiliki ciri-ciri khas atau ciri-ciri yang berbeda dengan perkotaan. Apa saja ciri-ciri dari warga pedesaan itu tersendiri? Tonton video ini sampai habis. Ciri-ciri masyarakat desa. Ada sekitar 5 ciri masyarakat pedesaan, pola pikir masyarakat yang berbeda dengan pola pikir masyarakat perkotaan. Pertama, afektivitas. Rasa kasih sayang, cinta, tolong menolong. Ini merupakan pola pikir kehidupan yang ada di masyarakat pedesaan, yaitu afektivitas. Memiliki rasa yang tolong menolong, rasa kasih sayang. Jadi ketika ada warga satu memiliki kerepotan, maka warga yang satunya itu tidak tinggal diam. Pasti satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling tolong menolong. Ini merupakan afektivitas yang dimiliki oleh warga pedesaan, yang membedakan antara warga desa dengan perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah orientasi kolektif. Sifat ini merupakan akibat dari afektivitas atau resiko dari sifat afektivitas. Apa? Yaitu lebih mengedepankan memunculkan keragaman yang kebersamaan. Memunculkan keberagaman tetapi kebersamaan. Lebih memilih membawa kehidupan masyarakat pedesaan itu membangun bersama. Itu dari sifat orientasi kolektif. Yang ketiga adalah partikularisme, perasaan yang subjektif. Apa perasaan yang subjektif? Yaitu perasaan yang kemudian sama-sama bergerak, sama-sama ketika melihat seseorang terkendala atau terkena suatu bencana dan lain segala macam, suatu kerepotan dan lain segala macam,
maka sifat dari objek subjektif ini tidak hanya diam lalu kemudian melihat begitu saja, tidak, tetapi sama-sama membantu menolong. Tidak jauh sama dengan sifat yang pertama, yaitu afektivitas, rasa sayang terhadap sesama. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah askripsi, berhubungan dengan moto yang sifatnya khusus, yang tidak diperoleh oleh suatu usaha ataupun diperoleh dengan hasil yang tidak disengaja. Itu merupakan sifat turun-temurun dari masyarakat pedesaan. Bedanya dengan masyarakat perkotaan. Yang kelima adalah kekabaran atau difusinis. Artinya adalah difusinis di sini merupakan suatu tindakan yang mana warga masyarakat pedesaan itu apabila mau mengungkapkan sesuatu tidak menggunakan bahasa secara langsung, atau bisa dikenal atau kita kenal dengan bahasa istilah majas. Itu biasanya orang masyarakat pedesaan tidak menggunakan bahasa secara langsung, tetapi masih menggunakan majas untuk mengungkapkan sesuatu tersebut. Masyarakat yang kedua adalah masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan biasanya tidak menyatakan hal-hal atau tidak menyatukan hal-hal yang sifatnya rasional dengan sifatnya emosional. Biasanya perkotaan atau masyarakat perkotaan itu lebih jeli dan lebih klasifikasi. Itu masyarakat perkotaan, sehingga tidak menyatukan antara perasaan yang sifatnya emosional dengan perasaan yang sifatnya rasional. Itu ciri mendasar yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Sehingga masyarakat perkotaan di sini biasanya hidup secara individualistik. Hidup secara individualistik ini adalah hidup perorangan, hidup yang lebih mengedepankan kinerja dirinya sendiri tanpa melibatkan pekerjaan orang lain, tanpa harus menolong, tanpa harus membantu terhadap pekerjaan orang lain. Itu sifat individualistik. Itu biasa digunakan atau biasa diaplikasikan oleh masyarakat perkotaan. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan khusus antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Ciri yang mendasar yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan adalah yang pertama, kehidupan agamanya yang kurang bila dibanding dengan pedesaan. Ini merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Apa? Memiliki keagamaan, memiliki kehidupan keagamaan yang rendah apabila dibandingkan dengan pedesaan. Kenapa demikian? Karena kalau di pedesaan itu ada yang istilahnya turun-temurun menurunkan keagamaannya, turun-temurun menurunkan praktek-praktek keagamaannya, sehingga sedikit diaplikasikan oleh masyarakat perkotaan. Karena mindset perkotaan itu tidak lebih ke sana, lebih pada apa yang sifatnya rasional, sehingga apa yang berhubungan dengan emosional, dengan keagamaan itu kurang mementingkan. Itu yang dimiliki oleh sifat masyarakat perkotaan. Kedua, orang kota pada umumnya bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, ini karena sifat statement dari orang perkotaan itu adalah saya tidak ingin merepotkan orang lain. Yang kemudian statement ini menjadi turun-temurun terhadap anak saudaranya di perkotaan tersebut, sehingga
tidak kemudian ada tolong menolong, kurang adanya tolong menolong di perkotaan. Yang ketiga yaitu pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan punya batasan-batasan yang nyata. Ini kenapa? Karena pola pikir masyarakat perkotaan itu adalah pola pikir ataupun mindset yang tidak ingin merepotkan terhadap orang lain dan bekerja secara profesional. Itu pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Kalau masyarakat pedesaan itu beda kan? Lebih mengedepankan tolong menolong sehingga sedikit demi sedikit asalkan satu sama lain itu sama dikatakan membantu. Sebetulnya sama-sama bagus. Yang keempat adalah kemungkinan pendapatan pekerja lebih mudah daripada desa. Jadi hidup di perkotaan itu kemungkinan besar lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan daripada hidup di perdesaan. Karena di kota itu sudah ada banyak bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan mewah. Terus kemudian pola pikir yang maju dibandingkan hidup di pedesaan. Yang kelima yaitu pola pikirnya yang cenderung rasional. Ini merupakan statement dan pola pikir yang sangat membedakan antara pola pikir masyarakat perkotaan dan pola pikir masyarakat pedesaan. Apa pola pikirnya? Yaitu pola pikir yang rasional. Sehingga masyarakat perkotaan itu tidak mudah untuk dirasuki, untuk percaya terhadap hal-hal yang sifatnya gaib, hal-hal yang sifatnya tidak rasional. Kenapa? Karena lebih percaya terhadap apa yang sifatnya rasional. Itu perkotaan. Jadi sudah sangat jelas ada beberapa perbedaan pola pikir masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, yang hal ini merupakan sebuah statement dan pola pikir yang membuat pola hidup kita berbeda. Karena pola pikir masyarakat pedesaan itu seperti ini, maka pola hidupnya ya seperti itu. Karena pola pikirnya masyarakat perkotaan itu seperti ini, maka pola hidupnya ya seperti ini. Mungkin itu sangat sudah jelas dari berbagai pola pikir yang berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum meninggalkan video ini, kami mohon untuk like, komen, dan subscribe yang masih belum.